Ketika gereja berbicara tentang persembahan, bukan untuk menambah aset gereja. Bukan untuk membuat hamba-hamba Tuhan kaya, bukan saudara. Bukan. Tetapi kita rindu supaya kita ini punya hati yang besar untuk memberi. Karena apa saudara? Semakin banyak orang Kristen itu menjadi hamba uang. Selamat pagi, senang sekali kita bisa kembali bersekutu di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, ini sudah minggu-minggu tenang ya, sudah punya pilihan ya untuk hari Rabu nanti. Nah Saudara, saat ini kita sudah masuk di minggu terakhir dari pembicaraan kita sepanjang bulan ini bicara tentang uang, ya uang. Nah setelah bicara tentang uang, apakah mata kita semakin hijau ya? Atau sudah, oh ya saya mengerti apa maksud Tuhan memberkati saya khususnya dalam hal uang, dalam hal harta. Saudara kita sudah berbicara, sudah mendengar tentang uang, apakah sebagai berkat atau jerat. Kita sudah mendengar tentang kebiasaan yang bisa menjerat kita menjadi hamba uang dengan perilaku konsumtif atau bahasa modernnya itu shopaholic. Ya, suka belanja. Kita juga sudah mendengar bagaimana mamon dan iman seringkali kedua hal itu menjadi pilihan yang sangat berkesan, menggiurkan dan membuat kita bingung. Nah saudara hari ini secara khusus bicara tentang aplikasinya persembahan. Nah saya tahu Bapak Ibu waktu kalau bicara tentang persembahan, apa bayangan Bapak Ibu? Apa bayangan saudara? Oh tidak apa-apa ya, gereja memang harus bicara tentang persembahan. Atau mungkin sebagian kita berpikir, minta uang lagi. Ya, kenapa ini mau bicara persembahan? Nah saudara, terkadang memang kegelisahan seperti ini bisa dipahami. Karena dalam beberapa golongan atau katakanlah golongan denominasi tertentu, gereja tertentu itu memang sangat sering atau bahkan sangat selalu ya suka sekali berbicara tentang uang dalam arti persembahan. Bahkan semua firman Tuhan itu dikaitkan dengan persembahan. Lalu dikaitkanlah berkat, iming-iming kalau engkau memberi, engkau akan diberkati berkali-kali lipat, 10 kali lipat, 200 kali lipat, berapa kali lipat. Atau kalau engkau tidak memberi, maka kutuk akan menyerang engkau dan segala macam bentuk ancaman. Sehingga akhirnya orang ketika mendengar tentang uang, orang itu gelisah saudara ya. Ini kok minta uang terus. Apalagi kalau kita melihat sikap atau gaya hidup hamba Tuhan tertentu yang mungkin gaya hidupnya yang hedon, ya kemarin ceritakan sama penginjil Joy ya jam tangannya saja berapa banyak. Akhirnya orang jadi pesimis ketika mimbar bicara tentang persembahan. Nah itu ekstrim yang satu saudara. Tapi ekstrim yang lain mungkin berkata begini, aduh kenapa bicara uang, orang sekarang lagi pusing. Ya ekonomi lagi sulit, belum lagi pikir pajak tahun depan naik. Ya, kenapa bicara lagi tentang uang? Tidak mengertikah bahwa jemaat ini lagi kesulitan uang? Sehingga harus bicara tentang persembahan. Dan saudara mungkin juga ya pemimpin gereja merasa sungkan, merasa memahami bahwa jemaat juga berkumul dengan uang sehingga tidak mau bicara tentang uang. Nah saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas memang kedua ekstrim ini adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak bijaksana. Kenapa? Karena memang Alkitab secara jelas berbicara tentang persembahan. Alkitab bicara tentang memberi. Bahkan dalam teks yang nanti kita akan baca bersama saudara, Paulus ini tidak segan-segan untuk menerima persembahan jemaat diakonia yang dalam kekurangan, bahkan mereka itu mendesak, meminta dengan sangat kepada Paulus, terimalah persembahan kami. Dan dengan itu juga Paulus juga tidak segan-segan dan tidak malu mendorong jemaat Korintus untuk memberi persembahan. Nah saudara hari ini kita akan melihat akan hal itu. Nah saudara maka berdasarkan hal ini saya mengatakan bahwa saya tidak malu. Ya, saya tidak sungkan untuk bicara tentang persembahan. Kenapa? Karena saya berbicara ini bukan untuk memperkaya diri saya. Saya berbicara ini bukan punya maksud pribadi. Karena ketika jemaat memberi banyak, saya tidak jadi tambah kaya saudara. Tidak. Karena saya tahu gereja ini mengelola uang, mengelola persembahan Bapak Ibu jemaat dengan sangat bijaksana. Nah karena itu saudara, saya tidak malu memberitakan tentang persembahan. Dan ini juga sekaligus menjadi satu bentuk apresiasi saya secara pribadi kepada jemaat yang dengan setia memberikan persembahan. Entah itu setiap minggu, entah itu setiap bulan, atau menyisikan setiap sekian
untuk persembahan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saudara, bahkan saya dengar ini jemaat sudah minta amplop Natal ya. Aduh, mana ini amplop Natal? Sekarang ini sudah bau-bau Natal ya, minggu depan kita sudah masuk dalam suasana Natal. Saudara, saya sangat apresiasi jemaat yang punya hati begitu luar biasa memberikan persembahan. Dan saya juga bersyukur sekali mengapresiasi majelis, mantan majelis yang dengan bijaksana mengelola keuangan gereja ini. Saudara bisa menikmati sekarang ibadah kita di tempat ini dengan segala fasilitas yang ada. Dari mana Bapak Ibu? Dari persembahan Bapak Ibu. Tuhan yang menggerakkan Bapak Ibu Saudara untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan tentu doa kita, jemaat kita semua mempunyai hati senantiasa untuk berkobar-kobar melayani Tuhan melalui persembahan. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi inti dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15, kita bergantian membaca ya Bapak Ibu Saudara. Nanti saya minta operator untuk bisa bantu next ya. Kita akan membaca secara bergantian, saya ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Diakonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu kepada kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sejak tahun lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, supaya kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sama-sama saudara, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara perhatikan tadi ayat-ayat ini ada dalam bacaan bertanggapan kita, betul ya Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, ini cerita tentang apa sih? Kalau kita melihat cerita atau latar belakang ketika Paulus menulis surat ini, pada saat itu jemaat di Yerusalem, mereka itu adalah jemaat yang dalam kondisi kemiskinan. Ya, sebagian mungkin mereka memang juga hidup dalam kemiskinan. Sebagian mereka ditekan secara finansial dalam hal berdagang karena mereka jadi orang Kristen. Sehingga dikatakan di situ Paulus bilang jemaat Yerusalem ini mengalami keterpurukan secara ekonomi.
Nah dalam kondisi itu, Paulus ketika dia melayani jemaat-jemaat di beberapa tempat yang dia kunjungi, Paulus mendorong jemaat itu untuk membantu jemaat di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan terpuruk secara ekonomi. Dan dalam konteks ini, Paulus mendorong kembali jemaat Korintus. Nah saudara, dalam bacaan kita tadi kita melihat bahwa sebenarnya sejak tahun lalu, jemaat Korintus itu sudah kumpul ya, jemaat Korintus itu sudah kumpul uang. Tapi ternyata mereka tidak selesaikan, belum selesai. Nah dalam surat inilah Paulus kembali mendorong mereka. Istilahnya apa? Mempersuasif mereka, mendorong mereka. Ayo selesaikan. Nah saudara, yang menarik di sini adalah Paulus mengambil contoh jemaat di Makedonia. Nah, ya, jemaat di Makedonia. Apa yang menjadi keistimewaan jemaat Makedonia sehingga Paulus mengambil contoh jemaat di situ? Nah saudara, ada 3 hal yang menjadi keistimewaan jemaat Makedonia. Yang pertama saudara, dalam ayat yang kedua A dikatakan selagi dicobai dengan berat dan dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Jadi mereka itu dalam penderitaan, tetapi mereka bisa memberi dari kekurangan mereka. Wow saudara, dalam keadaan kekurangan, mereka bisa memberi. Nah saudara, ini satu kenyataan, bukti bahwa sukacita itu tidak terpengaruh dengan keadaan. Kadang-kadang orang menganggap begini, itu cuman omong kosong, hanya untuk memotivasi diri. Mana bisa kita dalam keadaan kekurangan, mana bisa kita dalam keadaan penderitaan, kita tetap bersukacita. Itu hanya ajaran agama saja, supaya membius diri kita, supaya kita jangan lebih berusaha lagi. Saudara, tidak. Di dalam kenyataan jemaat diakonia ini menunjukkan bahwa di dalam penderitaan sekalipun mereka tetap bersukacita. Kenapa saudara? Nah saudara, banyak orang berpikir sukacita itu sama dengan bahagia. Beda. Bahagia sumbernya itu dari mana saudara? Dari luar. Dari keadaan di luar. Wah, saya habis dapat menang undian. Wah, sukacita. Saya naik jabatan. Gaji saya dinaikkan. Anak saya sukses. Ini sukses. Jadi itu semua dari luar. Dan itu hanya sementara. Tidak bisa terus menerus kita banggakan, kita ingat-ingat dan kita membuat terus kita bahagia. Sementara saudara, itu bahagia. Tetapi sukacita dari mana? Dari mana Bapak Ibu? Dari dalam. Tapi dari dalam bukan karena kita yang bisa bersukacita sendiri. Kenapa bisa sukacita itu dari dalam? Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang memberikan saudara dan saya sukacita di tengah-tengah berbagai macam keadaan. Mau senang, mau susah, sukacita itu tetap ada. Saudara Bapak Ibu, itulah sebabnya orang Kristen bisa saja berduka cita dengan begitu dalam, berduka cita, menangis, ini bicara perasaan. Tetapi mereka tidak kehilangan sukacita. Karena apa? Karena mereka punya pengharapan. Mereka bisa menangis, terpuruk, mungkin meratap, tapi mereka tidak kehilangan sukacita karena punya harapan. Jadi sukacita beda dengan bahagia ya Bapak Ibu. Nah ini menjadi contoh jemaat diakonia. Dikatakan bahwa dalam keadaan menderita, hati mereka meluap dengan sukacita. 2b bilang apa? Mereka sangat miskin, tapi mereka sangat kaya dengan kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan apa Bapak Ibu? Lebih. Wow, lebih. Nah saudara, kalau mau dipikir-pikir ya, kondisi jemaat di Makedonia ini mungkin kurang lebih mirip lah sebenarnya di Yerusalem. Tapi mungkin Yerusalem itu lebih tertekan. Karena di sana pemerintahan Romawi itu lebih menekan mereka. Tetapi jemaat Makedonia dalam segala kekurangan mereka membantu, memberi pelayanan kasih kepada jemaat di Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara, saya teringat sekali dengan pengalaman saya pelayanan di Kediri. Ya, saya praktek 1 tahun di Kediri di sana. Nah saudara, jemaat itu ada satu wilayah, satu gang, dan wilayah itu untuk masuk di gang-gang. Dan saudara, hampir setiap hari Senin, ya kan hari Senin itu hamba Tuhan off ya,
Mereka itu suka panggil saya dan beberapa satu dua rekan pelayan yang hamba Tuhan yang praktek pada saat itu. Dan apa yang dilakukan di situ adalah mereka menjamu kami. Ya, masakin makanan yang sangat sederhana sebenarnya. Tetapi melihat sukacita mereka yang begitu luar biasa. Nah, saudara, yang menarik adalah jemaat di sana bukan jemaat yang berkelebihan. Rumah mereka dari kayu, masuk di ganggang, sederhana sekali. Tapi mereka menyambut kami, menjamu kami, dan mereka dengan setia sekali melayani. Nah, saudara, saya selalu diberkati dan selalu dikuatkan oleh jemaat, oleh orang-orang yang betul-betul punya hati mau melayani, memberi apa yang mereka punya, bahkan di dalam segala keterbatasan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian besar dari kita mungkin tidak pernah mengalami yang namanya betul-betul miskin, dalam arti betul-betul kekurangan sampai kelaparan dan tidak punya apa-apa. Mungkin ada 1-2 jemaat yang pernah mengalami itu, tapi saya yakin sebagian besar kita tidak. Saya ingat sekali tahun 1998 itu menjadi tahun yang sangat memukul ekonomi bangsa Indonesia. Bapak Ibu ingat ya, itu pas saya masih SMA, saudara. Dan saya ingat sekali papa saya sampai tidak punya pekerjaan. Dan apa yang dia lakukan? Akhirnya menjual aset satu-satu, dia jual emasnya, mama saya harus jual baju, ya. Apa yang bisa dijual lah. Tapi satu hal yang saya ingat adalah kami itu tidak pernah sampai kelaparan, tidak pernah sampai kekurangan, walaupun dalam keadaan terpuruk. Tapi saudara, bagaimana kita bisa membayangkan orang-orang yang di dalam keterbatasan, bahkan dikatakan di sini Makedonia itu sangat miskin, tapi mereka bisa memberi. Itu dari mana itu, saudara? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi begini, banyak orang berpikir karena hidup saya itu sudah susah, maka saya tidak perlu lagi memberi persembahan. Oh, saudara, kalau kita lihat kondisi jemaat diakonia ini sudah sangat miskin. Tetapi yang luar biasa, Paulus menggambarkan bahwa mereka itu sangat kaya di dalam pelayanan kasih. Mereka sangat kaya di dalam kemurahan, dan mereka masih memikirkan orang lain di dalam kekurangan mereka. Nah, inilah diperlukan hati yang besar untuk melakukan hal ini. Saudara, maka dengan itu saya bisa mengatakan bahwa ini, penderitaan tidak harus menyebabkan keputusasaan. Kekurangan tidak harus menyebabkan keterbatasan. Di dalam penderitaan kita bisa tetap memiliki sukacita melimpah. Di dalam kekurangan kita bisa tetap kaya dalam kemurahan hati. Ini yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Nah, saudara, yang kedua, kenapa mereka bisa buat itu? Karena mereka melihat pelayanan memberi itu sebagai anugerah. Sebagai anugerah. Ayat yang keempat, dengan kerelaan mereka sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara, Bapak Ibu bayangkan ya, ini orang yang dalam keadaan kekurangan, tapi mereka yang mendesak Paulus, terimalah ini. Terimalah ini. Biasanya minta kan, kalau orang kekurangan itu minta, tolonglah kami. Tetapi di sini dia mendesak, mereka itu mendesak Paulus, terimalah kami, tolonglah kami agar kami juga bisa mengambil bagian dalam pelayanan kasih ini. Kenapa, saudara? Karena mereka melihat ini sebagai anugerah. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa memberi dengan sukacita kalau kita melihat pelayanan itu atau memberi itu sebagai beban. Kita melihat memberi itu sebagai kewajiban. Kita melihat memberi itu sebagai bentuk apa lagi? Iuran mungkin. Atau rasa puhau ise kalau tidak kasih. Sudah diomongin di mimbar, masa kita tidak kasih? Saudara, tidak bisa kita akan memberi dengan sukacita kalau model seperti itu. Saudara, sukacita dalam memberi hanya bisa terjadi kalau kita melihat pemberian itu adalah sebuah kesempatan yang penuh anugerah. Yang Tuhan kasih kepada kita. Di mana melalui pemberian kita, persembahan kita, orang lain bisa ditolong. Melalui persembahan kita, pekerjaan Tuhan dinyatakan. Nama Tuhan semakin dikenal melalui pelayanan persembahan kita. Nah, saudara, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali ketika mimbar ini memberitakan kebutuhan pekerjaan Tuhan. Baik di sini mungkin, atau saudara mungkin lihat ada pelayanan di luar gereja yang membutuhkan
pelayanan dana atau dukungan dana. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa gereja itu atau yayasan itu atau orang itu mengelola dengan sangat-sangat bertanggung jawab. Maka saudara Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat? Wah, ini kesempatan. Ini adalah kesempatan yang penuh anugerah, penuh kasih karunia untuk melayani Tuhan. Jadi kita tidak memandang gereja itu minta-minta uang. Kita tidak memandang orang ini hanya cari uang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa uang yang kita beri, persembahan yang kita kasih itu sungguh-sungguh dipakai bagi pekerjaan Tuhan, menolong orang lain. Nah saudara, dengan dasar itu maka kita bisa memberi dengan sukacita, hati yang penuh syukur. Kenapa? Karena kita dilibatkan dalam misi kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai pemimpin gereja pun, saya mendorong Bapak Ibu sebagai pemimpin gereja, tidak usah malu. Ketika kita memberitakan kebutuhan gereja kita tidak perlu sungkan memberitakan atau memberitahukan kepada jemaat kebutuhan kita. Saya yakin jemaat di tempat ini punya hati yang sangat besar untuk memberi. Melihat ada satu kesempatan untuk memberi, saya memberi. Karena apa? Ada sukacita yang begitu besar. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang kedua. Yang ketiga saudara, kenapa jemaat di Makedonia itu istimewa? Yang ketiga karena mereka memberi diri kepada Allah. Di ayat yang kelima, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, inilah alasan kenapa mereka bisa memberi dengan sukacita. Mereka memberi diri mereka kepada Allah. Jadi mereka memberi itu bukan karena mereka dikenal sebagai orang baik, orang yang tidak pelit, orang yang memang dikenal sebagai yang dididik orang tua dengan baik. Oh ini memang orang sangat bermurah hati. Tidak saudara. Tapi karena mereka terlebih dahulu memberi diri kepada Allah. Dan itulah juga yang menjadi kunci kenapa kita bisa memberi dengan sukacita. Kenapa kita bisa memberi dengan sukacita? Yaitu karena kita terlebih dahulu memberi diri kita kepada Allah. Artinya apa? Kita sadar bahwa kita yang kita punya ini, kemampuan kita dan semua yang kita bisa berikan itu bukan dari kita sendiri. Kenapa? Karena Kristus terlebih dahulu memberi dirinya bagi saudara, bagi saya. Dan Kristus jugalah yang memampukan kita untuk memberi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika jemaat Makedonia memberi diri kepada Allah, maka artinya apa? Mereka sudah bergantung penuh kepada Tuhan. Mereka bisa melayani Tuhan melalui pemberian dan mereka menyerahkan hidup mereka hari demi hari kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita dalam bagian ini? Mungkin saya memberikan Bapak Ibu pertanyaan seperti ini. Apa yang membuat terkadang kita merasa mungkin kurang bersukacita lah ya. Kurang bersukacita dalam memberi atau merasa memberi itu sebagai beban. Mungkin juga termasuk saya saudara, menjadi refleksi untuk saya. Sebenarnya bukan karena kita kekurangan. Tetapi mungkin saja karena ada berhala di dalam hati kita. Yang sulit mungkin kita lepaskan. Hati kita begitu terikat dengan mamon. Hati kita begitu terikat dengan uang sehingga kita merasa kalau saya memberi, saya ini harus melepaskan. Ketika saya memberi, saya ini merasa kehilangan. Nah saudara, ini menjadi perenungan kita. Kalau kita sulit memberi dengan sukacita, jangan-jangan hati kita masih terikat oleh mamon, oleh uang, oleh harta. Nah saudara, kita masuk dalam menjadi poin utama. Bagaimana sukacita memberi di dalam menghidupi Injil. Apa sih pendorong terbesar jemaat Makedonia? Yang itu kemudian dipakai oleh Paulus untuk mendorong jemaat Korintus. Nah saudara, ini saya mau kasih lihat Bapak Ibu ya. Jangan hanya sekedar mencontoh. Oh jemaat Makedonia kita harus contoh ini. Tapi kita harus tahu apa yang menjadi pendorong jemaat Makedonia sampai melakukan seperti itu. Apa pendorong terbesarnya? Inilah dia di dalam ayat yang ke-9. Dikatakan kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, apa yang menjadi pendorong terbesar?
Injil Kristus. Kekayaan kasih karunia Allah yang sudah dilimpahkan kepada saudara dan saya. Ini pesan Injil yang Paulus beritakan kepada jemaat Korintus. Saudara, saya mau tanya, sebenarnya Tuhan itu butuh enggak persembahan kita? Butuh enggak? Tidak. Tapi kenapa kasih? Untuk pelayanan. Tuhan tidak butuh persembahan kita. Tapi pekerjaan Tuhan butuh uang. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak butuh. Ya, tadi dikatakan bahwa Tuhan itu kaya. Nah, sebenarnya ini saya mau memperkenalkan Bapak Ibu, ada satu pengajaran, satu doktrin yang memberitahukan tentang maha besarnya Tuhan. Sorry, ini kayaknya ada slide yang salah. Ini dia. Ya, saudara, namanya aseti atau aseitas. Aduh, apa lagi ini contoh? Aduh, saya cuma tahu AC di rumahku. Ini aseti ini apa? Nah, saudara, sebenarnya kita sudah kenal doktrin ini, tapi ini saya mau kasih perkenalkan dengan satu istilah ya. Apa itu aseitas? Dari kata a, dari, se itu diri sendiri. Ini bahasa Latin, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan itu berasal dari dirinya sendiri. Dia tidak bergantung pada apapun selain dirinya sendiri. Tuhan tidak perlu dipuaskan oleh apapun di luar dirinya sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini menjawab Tuhan itu nggak butuh persembahan kita. Ya, Tuhan tidak butuh apapun di luar dari dirinya karena Dia itu sudah full, sempurna. Jadi ketika Tuhan menciptakan Bapak Ibu Saudara dan segala isinya, dunia dan segala isinya, bukan karena Dia butuh. Bukan karena Dia kesepian. Ini kok kita bosan ya. Ya kita ciptakan saja malaikat supaya ada hiburan di surga. Sudah itu saudara, waktu pas sudah ciptakan malaikat, ada golongan malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Dan malaikat itu yang menjadi iblis ya. Aduh, ini bagian ini tidak ada ini yang isi. Bagaimana kalau kita ciptakan manusia supaya ada yang memuji kita, supaya ada yang menyembah kita. Ya, inilah kita ciptakan manusia. Nah, saudara hati-hati loh, ada ajaran seperti ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah dengar ajaran ini? Jadi di situ menceritakan bahwa karena Tuhan itu mau dipuji, mau disembah, malaikat sudah jatuh, tidak menyembah Tuhan lagi, maka diciptakanlah manusia untuk menyembah. Ini Tuhan yang seperti apa kalau model begini? Ini bukan Tuhan yang diajar di dalam Alkitab. Jadi Tuhan menciptakan kita, menciptakan malaikat, menciptakan dunia dan segala isinya bukan karena Dia kesepian. Jadi Tuhan itu tidak kesepian atau nungguin Bapak Ibu Saudara datang hari Minggu. Aduh, saya tunggu ini jemaatku datang di sini ya. Datang memuji saya, menyanyi untuk saya, main piano, main gitar, nyanyi bersama-sama. Aduh, saya tunggu banget jemaat. Kalau tidak datang ini saya kesepian. Saudara, tidak. Tuhan ciptakan kita bukan karena ada sesuatu yang Dia butuhkan. Ini beda dengan kita Bapak Ibu ya. Kenapa kita itu menciptakan satu alat? Katakanlah manusia menciptakan mobil. Supaya apa? Supaya memudahkan kita pergi kemana-mana. Manusia menciptakan apa lagi sekarang yang cashless ya. Yang sudah pakai barcode. Ya, orang sekarang lebih suka bawa handphone saja. Tidak usah bawa dompet, tidak usah bawa uang. Supaya apa? Memudahkan. Jadi kita ini manusia kalau menciptakan sesuatu tujuannya supaya memenuhi kebutuhan kita. Tapi Tuhan waktu ciptakan kita bukan untuk memenuhi kebutuhannya Dia. Tuhan tidak punya kebutuhan saudara. Tapi untuk apa Tuhan ciptakan kita? Karena Dia itu melimpah. Dia itu banyak sekali segala kemurahan. Dia mau bagi itu dengan ciptaannya. Dia mau kita nikmati kebaikannya. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Jadi ini maksud dari doktrin aseitas Allah. Nah saudara, ini sebenarnya nanti akan dibahas dalam kelas pembinaan tahun depan. Ini saya promosi ya. Nah, kelas pembinaan ini akan bahas tentang doktrin ini yang lebih dalam dan apa aplikasinya. Saudara, dengan pemahaman ini Paulus mau memberitahu bahwa Tuhan itu kaya. Tuhan itu punya segala sesuatu. Dia punya segalanya dengan segala kelimpahannya dan Dia berikan itu kepada saudara dan saya. Dia berikan itu kepada ciptaannya khususnya manusia. Hidup, kecerdasan, pengetahuan dengan segala yang kita miliki sekarang. Tetapi karena kita jatuh ke dalam dosa. Apa yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita kelola, untuk kita nikmati
Akhirnya apa yang harusnya kita atur itu menjadi dia yang atur kita. Betul Bapak Ibu? Kita harus mengelola uang, tapi karena kita adalah orang berdosa, yang terjadi adalah uang yang atur kita. Nah saudara, inilah keberdosaan kita. Akhirnya kita tidak mampu mengelola apa yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan. Pikiran hati kita terikat oleh harta. Pikiran hati kita terikat oleh uang. Nah saudara, kita pikir kita kaya. Ternyata kita adalah miskin dan akan berakhir di dalam kekekalan. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah yang begitu besar, yang begitu melimpah, Dia tidak membuang kita. Allah di dalam segala kekayaannya, Dia tidak mempertahankan itu sebagai milik kepunyaannya, tapi Dia meninggalkan segala kemuliaannya. Dia rela datang ke dalam dunia menjadi miskin, dikatakan di sini. Dia menjadi miskin. Karena apa? Mengambil rupa seorang hamba. Dan digambarkan kemiskinannya itu dengan apa saudara? Taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Saudara, Allah menjadi manusia saja itu sudah menurunkan ya derajat. Ini sampai mengambil rupa seorang hamba. Taat sampai mati. Disinilah gambaran Paulus bahwa Allah yang sebenarnya kaya itu, Dia menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kaya apa? Saudara, kadang kalau bicara kaya ini bayangannya kita langsung apa? Uang, ya, uang. Tidak, saudara. Ayat 7 di sini bilang apa? Kaya dalam hal iman, dalam hal pengetahuan, dalam hal perkataan, kesungguhan, dalam kasih. Jadi kekayaan itu tidak selalu bicara tentang uang, saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, maka dengan pemahaman ini, inilah kebenaran Injil yang Paulus mau sampaikan. Yaitu bahwa yang menjadi pendorong terbesar ketika kita memberi persembahan adalah karena Allah di dalam Kristus telah terlebih dahulu memberi dirinya. Memberikan keselamatan bagi kita, menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Sehingga kita mampu memberi diri kita bagi Tuhan, memberi diri kita kepada orang lain. Nah saudara, sekarang kita dipercayakan sama Tuhan uang. Untuk jadi apa? Penata layan. Mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi begini Bapak Ibu. Sebenarnya kita ini tidak punya apapun di dunia ini. Benar enggak Bapak Ibu? Sebenarnya kita enggak punya apa-apa. Mau uang, kepintaran, keluarga, bahkan hidup sekalipun. Karena yang punya ini siapa? Tuhan. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita ini tidak punya apa-apa. Makanya Tuhan itu benci dengan orang yang sombong. Mau sombong apa sih sebenarnya? Karena yang kita punya ini semua miliknya Tuhan. Ini kita titipan ini ceritanya. Nah saudara, ada satu yang lagi viral ini, yang ditangkap ya ditahan sama yang berwajib. Karena seorang asisten rumah tangga di rumah itu, kalau pas nyonyanya pergi atau semua tuan rumahnya pergi, dia sendiri, apa yang dia lakukan? Dia pakai bajunya nyonyanya, ya, dia dandan, dia pakai semua aksesoris, terus dia nyanyi-nyanyi di TikTok, saudara, ya. Jadi dia nyanyi-nyanyi situ, baru dia pakai baju-baju bagus, ya, perhiasan nyonyanya, apa semua gitu. Jadi kemudian dalam beberapa scene itu dia perlihatkan rumah, dia ngakunya apa? Punyanya dia, ya. Orang yang tidak kenal dia, anggap itu punyanya dia. Wow, ketahuan sama nyonyanya, sama tuan rumahnya. Langsung dibawa, ditahan gitu saudara. Saudara, saya membayangkan ya, kalau kita punya barang, katakanlah apa yang saudara mau titip. Oh ya, mau pergi ke luar negeri lah atau keluar kota. Lalu kita minta teman kita, tolong ya, kamu jagain rumah saya. Tinggal aja, gak apa-apa, tinggal. Nah saudara, waktu kita tinggal di sana, sama seperti asisten rumah tangga itu, kita pamer, ya. Katakanlah kalau misalnya teman kita itu kaya, kita pamer ini rumah, ya. Kita pakai sepatunya yang mahal, kita foto. Kita pegang tas kremesnya, ya, kita foto. Dan kita bilang itu punya saya, itu punya saya. Saudara bayangin apa yang menjadi perasaan kita. Waktu lihat itu barangnya kita, lalu teman kita ngaku punya dia. Ya pasti kesel saudara. Dan inilah gambaran ketika orang yang tidak memahami bahwa apa yang dia punya itu sebenarnya bukan dia punya. Tuhan yang punya. Jadi saudara Bapak Ibu, pada dasarnya kita ini hanya bisa menerima sebenarnya. Sebenarnya. Karena mau memberi apa?
Kita hanya mengembalikan, kita hanya terima, kita kelola, pakai untuk kebutuhan kita, lalu kita mengembalikan kepada Tuhan. Jadi toh saudara, ketika kita menyadari akan hal ini, maka inilah yang menjadi landasan kita memberi dengan sukacita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang tidak butuh uang kita. Tapi pekerjaan Tuhan membutuhkan uang. Ya, dikatakan oleh penginjil Joy minggu lalu. Kita tidak bayar listrik dengan doa. Ya, kita tidak belikan beras saudara kita dengan doa. Enggak, tapi dengan uang. Nah saudara, karena itu saya mendorong jemaat dan selalu memberikan kekuatan kepada jemaat untuk dengan setia memberi. Bukan karena saya sudah menjadi teladan dalam memberi, saudara, bukan. Tetapi saya dulu adalah seorang anak remaja yang mendapatkan beasiswa dari pemberian jemaat, dari pemberian saudara. Saya bisa sekolah di sekolah teologi, saya belajar, dan saya bisa jadi sampai sekarang. Dan bukan hanya saya, adik-adik saya juga. Dan bukan hanya kami, ada banyak jemaat yang juga disekolahkan, dibantu. Karena apa? Persembahan jemaat. Dan saya tahu Bapak Ibu, ada anak-anak sekolah yang juga bisa bersekolah. Karena apa? Persembahan jemaat. Kita ada di sini dengan segala fasilitas yang ada. Karena apa? Karena persembahan jemaat. Karena Tuhan yang menggerakkan hati saudara untuk memberi. Dan kita bisa melihat hasil dari persembahan itu. Saudara, Paulus bilang yang kuutamakan bukan sebenarnya pemberiannya, tapi hasilnya. Saudara melihat bagaimana pekerjaan Tuhan semakin dinyatakan melalui pemberian saudara dan saya. Jadi saudara memberi dengan sukacita itu bukan karena kita itu takut. Aduh, kalau saya tidak kasih, saya ini berhutang sama Tuhan. Saudara, kita berhutang sama Tuhan bukan karena kita tidak kasih. Dan memang pada dasarnya kita berhutang. Semua hidup kita, nafas yang kita tarik saja kita berhutang sama Tuhan. Memang kita ini orang berhutang. Kita juga kasih kepada Tuhan bukan karena oh ini sumbangan, oh ini kewajiban, oh ini iuran. Mau kasih berapa persen ya, bingung kita. Saudara, jangan punya konsep seperti itu. Kita kasih kepada Tuhan, kita beri bagi pekerjaan Tuhan adalah karena kita sudah terlebih dahulu menerima dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kesadaran Injil yang menggerakkan saudara dan saya untuk memberi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita memberi persembahan kepada Allah, itu hanya bisa dilakukan karena Dia terlebih dahulu memberikannya kepada kita. Saat kita memberi kepada Allah, Dia tidak wajib membalasnya. Amin. Saudara, jangan dibolak-balik pemikiran ini. Jangan jadi orang Kristen punya mental penyembah berhala. Kalau dulu saya pergi ke gunung tertentu, ke tempat tertentu, kasih persembahan. Harapannya apa? Supaya diberkati. Oh, sekarang sudah jadi Kristen, ganti nih, jadi Tuhan Yesus. Saya beri kepada Tuhan Yesus, supaya apa? Saya juga diberkati. Saudara, kalau kita masih punya mental seperti itu, tidak ada yang berubah. Hanya ganti saja orangnya. Dulu sama yang si A, sekarang sama Tuhan Yesus. Saudara, jangan jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen yang punya mental penyembah berhala. Kita kasih, kita minta Tuhan kembalikan. Wow, kita tidak kasih kok. Kita kembalikan sama Tuhan. Nah, saudara-saudara, makanya saya geras sekali mendengar kalau ada pengajaran teologi yang mengajarkan bahwa kau beri, kau akan dikembalikan berkali-kali lipat. Omong kosong itu saudara. Nah saudara, pada dasarnya kita itu tidak bisa memberi sebenarnya. Kita hanya mengembalikan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadi Tuhan tidak berutang apapun. Tidak. Kita yang berutang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa berjasa bagi pelayanan. Jangan pernah kita merasa berjasa bagi gereja. Karena apa saudara? Kita sebenarnya tidak bisa memberi apapun. Tuhan yang terlebih dahulu memberi bagi kita. Saudara, Tuhan juga tidak pernah menyuruh kita memberi apa yang Dia tidak pernah kasih. Betul? Dia tidak pernah meminta kita apa yang Dia tidak kasih. Apa yang Dia sudah beri kepada kita,
Dia minta kembali, Tuhan punya hak. Tuhan yang punya hak. Dalam ayat yang ke-12 mengatakan, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Sebab kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu Saudara, di akhir dari rangkaian tema tentang uang di bulan November ini, maka saya mau mengatakan bahwa bicara tentang uang bukan hal yang tabu, walaupun itu hal yang sensitif. Betul ya? Bicara uang ini sensitif, tapi bukan hal yang tabu. Karena Alkitab menceritakan, bahkan menjadi salah satu topik yang paling sering dibicarakan dalam Alkitab itu adalah uang. Maka gereja bertanggung jawab berbicara tentang uang, bicara tentang persembahan. Dan ketika gereja berbicara tentang persembahan, bukan untuk menambah aset gereja, bukan untuk membuat hamba-hamba Tuhan kaya, bukan saudara, bukan. Tetapi kita rindu supaya kita ini punya hati yang besar untuk memberi. Karena apa saudara? Semakin banyak orang Kristen itu menjadi hamba uang. Dan ini menjadi titik rawan semua orang, termasuk saya. Banyak orang Kristen yang karena diberkati, didapatkan banyak uang, akhirnya menjadi hamba uang. Saudara, kadang kita pikir, oh tidak, saya tidak begitu. Ya, saya enggak aja saya. Ya saudara, mungkin ya kita berkata begitu karena mungkin kita belum menjadi milioner atau trilioner. Saudara, mungkin kita belum merasa bagaimana punya uang yang berlimpah yang tidak habis-habis. Di sini kalau zaman sekarang itu ada istilah crazy rich. Ya, Bapak Ibu tahu crazy rich? Orang kaya yang dibilang gila. Kenapa? Karena dia menghabis-habiskan uangnya. Nah, saya tidak usah ambil contoh di Indonesia ya. Saya ambil contoh orang kaya di India, keluarga Ambani. Dia baru saja merayakan pesta pernikahan anaknya. Bapak Ibu Saudara tahu apa souvenirnya? Jam tangan. Harganya berapa? Kalau dirupiahkan 3M. Saya bilang kalau saya datang di situ ya, habis itu souvenirnya saya jual beli rumah. Dia datangkan siapa? Artis Justin Bieber, Rihanna. Dia kasih tinggal semua tamu-tamunya di hotel mewah dan dibilang biaya pernikahannya habis kurang lebih 8 sampai 10 triliun. Ini dibilang crazy rich, orang kaya yang gila gitu ya. Dia tidak tahu bikin apa itu uangnya saking berlimpahnya. Saudara, kalau kita diberkati Tuhan dengan begitu berlimpah, bukan kita naikkan gaya hidup kita, bukan. Kalau kita diberkati Tuhan dengan begitu berlimpah, maka yang kita tingkatkan adalah pemberian kita. Saya percaya setiap kali Tuhan memberkati kita semua dengan lebih, Tuhan punya maksud, betul enggak? Supaya melalui apa yang kita dapatkan ini, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ada kebutuhan yang lain, ada orang lain membutuhkan, ada pekerjaan Tuhan yang membutuhkan. Karena itu Tuhan memberkati kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kalimat penutup, saya menyimpulkan dengan kalimat ini. Dengan memberikan persembahan, kita terus belajar. Untuk apa? Bersandar, tenang di dalam Tuhan. Bukan bersandar dan tenang di dalam uang. Dengan belajar dalam disiplin rohani, kita memberikan persembahan, karena persembahan itu adalah disiplin rohani. Kita juga sebenarnya sedang berperang melawan dosa ketamakan, cinta akan uang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tanda hati kita tidak terikat oleh uang atau tidak cinta uang adalah kita memberi dengan sukacita. Dan saat kita memberi, hati kita harus sukacita. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu mendapat dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Kenapa kita memberi dengan sukacita? Karena Tuhan memberi kita hati yang melimpah untuk memberi. Kenapa kita memberi dengan sukacita? Karena pemberian kita itu menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berdoa dan kita semua berdoa. Tuhan, berikanlah saya hati yang besar, semakin mengasihimu, semakin rindu melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui persembahan. Tuhan, berikan saya hati yang besar, hati yang peka, mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Saya diberkati lebih,
melihat orang yang kekurangan, berikan saya hati yang besar untuk menolong mereka. Tuhan, berikan saya hati yang besar untuk memberi, supaya hati saya tidak terikat oleh uang. Biarlah hati saya terikat hanya oleh Tuhan saja.